saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi temporomandibular joint, yaitu elevasi mandibular. Saya akan menginstruksikan pasien untuk merapatkan gigi atas dan gigi bawah. Coba rapatkan gigi atas dan gigi bawah, Bu. Oke, terima kasih. Ini kita akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi, yakni depresi mandibular. Untuk mengawali pemeriksaan ini, Mbak dapat melakukan posisi anatomi, yakni dengan bagian kepala, leher, dan bagian punggung dalam posisi tegak. Untuk gerakan depresi mandibular sendiri, dengan cara membuka mulut secara maksimal. Seperti ini ya. Apakah dimengerti? Ya. Mengawali pemeriksaan kali ini, kita akan melakukan pengecekan fungsional ROM, yakni dengan cara meletakkan 2 atau 3 PIP di antara gigi seri atas dan bawah. Seperti ini ya. Apakah bisa dimengerti? Ya. Ya, sekarang boleh dicoba. Cukup. Yang selanjutnya, Mbak Naila melakukan gerakan depresi mandibular kembali dan akan saya ukur menggunakan goniometer. Boleh dicoba? Saya ukur ya menggunakan goniometer pada bagian gigi seri atas dan bawah. Diperoleh hasil 40 mm. Dan terbukti hasil LGS pada pemeriksaan kali ini adalah normal, karena biasanya hasil normalnya berkisar antara 35 hingga 50 mm. Wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Sarah Damayanti. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi dan pemeriksaan kekuatan otot. Melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi pada protrusion of the mandible ya Bu, atau protrusi pada rahang bawah. Pemeriksaan ini akan saya awali dengan memposisikan Ibu pada posisi anatomis. Kemudian saya akan menginstruksikan Ibu untuk menjulurkan rahang bawah Ibu ke depan untuk menempatkan gigi bawah di luar dari gigi atas, sehingga didapatkan pengukuran dari jarak antara gigi seri tengah atas dan gigi seri tengah bawah. Sudah dapat dimulai ya Bu? Ibu silakan menjulurkan rahang bawahnya. Sudah Bu. Hasil yang didapat adalah 3 mm. Lakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi lateral deviasi mandibular. Di sini pasien diminta untuk memiringkan rahang bawah ke arah kanan dan kita akan mengukur selisih antara rahang atas dan rahang bawah. Tes lateral deviasi mandibula pada pasien normal, yaitu 10 mm. Ini dapat diukur dengan dua alat, yaitu Medline dan goniometer. Ini Medline, ini goniometer. Yang pertama, pasien membungkukkan kepala secara fleksi hingga dagunya menempel ke incisiula jugularis. Silahkan Dik. Dan ini normalnya karena dagu bisa menempel ke incisiula jugularis. Dan untuk pasien yang wajahnya bulat, biasanya normalnya 3 cm. Cara yang kedua, kita mengukur dengan goniometer. Goniometer diletakkan pada over the lobe atau daun telinga. Posisikan 90 derajat lurus dengan hidung. Lalu anjurkan pasien untuk memfleksikan kepalanya. Lalu ini dapat diukur pada 40 derajat. Dengan dukungan, kakinya rata di atas lantai, kepala dan leher berada pada posisi neutral zero atau posisi anatomi.
Stabilisasinya, pasien diminta untuk tidak memberikan gerakan tambahan yang tidak diperintahkan. Untuk melakukan pemeriksaan neck extension tape measurement menggunakan midline, pasien diminta untuk menengadahkan kepala ke belakang. Setelah itu diukur dari ujung dagu sampai kaki suprasternal 20 cm, dan normalnya pada pemeriksaan ini adalah 20 cm. Untuk melakukan pemeriksaan neck extension menggunakan goniometer digunakan dengan cara meletakkan pada atas lobe telinga, pusatnya pada lobe atas lobe telinga, dan stationary-nya itu atau yang diam itu diletakkan vertikal. Lalu yang movable disimpan di sejajar dengan paralel hidung. Ya. Normalnya pengukuran dengan movable itu 65. Lingkup gerak sendi khususnya dengan melakukan gerakan neck lateral fleksi. Posisi awal yaitu pasien duduk, kemudian kaki menempel pada lantai dan posisi lengan rileks. Saya minta ibu untuk miringkan kepala ke kanan. Kemudian ukur dari prosesus mastoideus sampai dengan prosesus acromion. Hasil pemeriksaan didapatkan hasil 13 cm. Kita coba ke kiri. Miringkan kepala ke kiri. Prosesus mastoideus terletak di belakang telinga yang merupakan tonjolan dari tulang occiput. Hasilnya 13 cm. Pemeriksaan selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi pada area leher khususnya dengan melakukan gerakan neck lateral flexion. Alat yang saya gunakan kali ini dengan menggunakan goniometer. Posisi awalnya pasien duduk, kemudian kaki menempel pada lantai dan posisi lengan rileks. Letakkan aksis goniometer pada C7 spinous process atau cervical 7. Posisi sirah. Dengan lengan bergerak pada midpoint of the head yaitu pada tengah kepala dan stationer arm pada sepanjang tulang belakang. Kemudian saya minta ibu untuk miringkan kepala sampai tidak bisa digerakkan lagi. Miringkan ke kanan, Bu. Cukup. Hasilnya adalah 45 derajat. Kemudian coba yang kiri. Miringkan ke kiri. Hasilnya 45 derajat. Pada bagian rotasi leher dengan cara mengukur dagu sampai ke pundak dengan menggunakan midline. Hasilnya yaitu 25 cm. Selanjutnya pemeriksaan neck rotation dengan menggunakan goniometer. Letakkan aksis di tengah-tengah kepala pasien dengan memutar kepala ke kanan. Hasilnya yaitu 40 derajat. Pemeriksaan pada regiotrach yang pertama adalah fleksi thoracolumbar spine, di mana pada pemeriksaan lingkup gerak sendi ini terdapat satu metode. Pertama, ukur dari S2 sampai dengan S7-nya. Hasil
yang didapat pada pengukuran awal adalah 36. Pasien membungkuk untuk mendapatkan hasil akhir. Membungkuk. Hasil akhir adalah 45. Room yang didapat pada lingkup gerak sendi ini adalah total akhir dikurang dengan total awal sama dengan 45 min 36 sama dengan 9. Pemeriksaan yang kedua adalah ekstensi thoracolumbar spine. Yang pertama kita mengukur jarak antara S2 dengan C7. Hasil yang didapat adalah 36. Dan minta pasien untuk membusungkan badannya ke depan semaksimal mungkin. Mohon membusungkan. Kemudian ukur dari S2 sampai dengan C7-nya. Hasil yang didapat adalah 40 cm. Pada pemeriksaan lingkup gerak sendi ini, hasil awal ada 36 dan hasil akhir adalah 40. Jadi room yang didapat adalah 40 min 36 sama dengan 4 cm. Posisi awal pasien telungkup, kemudian minta pasien untuk mengangkat ekstremitas atasnya tanpa mengikut sertakan hip. Dari area suprasternal notch-nya sampai dengan bed. Hasil akhir yang didapat adalah 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Augustina Sekarunyadita dengan NIM P27228020174. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi pada regiotrang. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui lingkup gerak sendi pada probandus dalam melakukan trunk flexion lumbar spine dan trunk extension lumbar spine. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan trunk flexion lumbar spine. Posisi probandus adalah seperti ini. Berdiri tegak dengan kaki sejajar dengan bahu dan tangan di samping. Kemudian dengan menggunakan midline, saya akan mengukur sepanjang 15 cm dari sakrum 2. Kemudian setelah titiknya sesuai, maka saya akan menandai 15 cm ini menggunakan spidol. Kemudian setelah itu tolong kepada probandus agar menekukkan badannya ke depan. Terima kasih. Setelah dilakukan pengukuran, maka kesimpulan dari range of motion adalah selisih dari pengukuran awal dengan pengukuran akhir. Pengukuran awal 15 cm dan pengukuran akhir 18 cm. Maka range of motion-nya adalah 3 cm. Pemeriksaan selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi pada regiotrang juga. Tujuan dilakukannya pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui lingkup gerak sendi dari probandus dalam melakukan gerakan trunk extension lumbar spine.
Posisi probandus adalah seperti ini, berdiri dengan kaki sejajar dengan bahu. Kemudian tangan probandus berada pada tulang panggul, tepatnya pada di iliac crest. Seperti ini. Selanjutnya, dengan menggunakan midline, saya akan mengukur sepanjang 15 cm dari sacrum 2. Seperti ini. Setelah didapatkan posisi yang sesuai, selanjutnya saya akan menandai titik 15 cm ini menggunakan spidol. Setelah ditandai menggunakan spidol seperti ini, selanjutnya tolong kepada probandus agar menekukan badannya ke belakang. Baik, terima kasih. Hasil pengukuran setelah probandus melakukan trunk extension lumbar spine adalah 13 cm. Maka range of motion dari probandus dalam melakukan trunk extension lumbar spine adalah hasil pengukuran awal adalah selisih dari hasil pengukuran awal dengan pengukuran akhir, yaitu adalah 2 cm. Sip. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan lateral fleksi trunk. Di sini pasien diminta untuk mengikuti instruksi yang saya berikan. Pasien diminta untuk berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Kemudian pasien meluruskan tangannya dan menjauhinya sedikit sekitar 15 cm dari tubuhnya. Kemudian pasien diminta untuk memiringkan badannya ke sebelah kiri sampai batas geraknya. Saya akan mengukur jarak antara jari tengah dengan lantai atau alas. Didapatkan ukurannya yaitu 45 cm. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan lateral fleksi dengan menggunakan media paha. Pasien diminta untuk berdiri tegak dengan posisi kaki dibuka, kemudian tangan pasien diminta untuk menempel ke paha. Kemudian saya akan menandai letak jari tengahnya. Kemudian pasien diminta untuk memiringkan badannya dengan posisi tangan tetap menempel di paha. Miring ke sebelah kiri. Kemudian saya akan mengukur atau menandai posisi jari tengahnya. Dan saya akan mengukur jarak antara jari tengah awal dan posisi jari tengah akhir. Pasien boleh diminta untuk meluruskan badannya kembali. Didapatkan ukurannya 18 cm. Kemudian saya akan mengukur lateral fleksi menggunakan gonio. Di sini saya meletakkan aksis gonio tepat di S2 atau spinatus processus. Kemudian pasien diminta memiringkan badannya ke sebelah kiri sampai batas gerak. Kemudian di sini didapatkan ukurannya yaitu 30 derajat.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi, yaitu rotasi Trump. Di sini pasien diminta untuk duduk dengan posisi tegak, kemudian tangan disilangkan di depan dada. Kemudian pasien memegang salah satu ujung dari midline. Kemudian midline-nya saya tarik ke atas puncak iliaka. Dan didapatkan ukurannya 62 cm. Kemudian pasien diminta untuk memutar badannya ke sebelah kiri. Didapatkan ukurannya 66 cm. Jadi aromnya yaitu 66 dikurang 62 yaitu 4. Saya akan melakukan pengukuran lingkup gerak sendi yaitu pada chest expansion. Di sini pasien diminta untuk duduk tegak, lalu nanti pengukurannya pada saat pasien mengambil napas atau inspirasi dan menghembuskan napas atau ekspirasi. Di sini saya akan pengukurannya di bawah dada. Pasien diminta untuk menarik napas. Didapatkan ukurannya 87. Kemudian pasien diminta untuk menghembuskan napas. Didapatkan ukurannya 84.